Atau misalnya bekas basuhan itu terkumpul di dalam satu baldi. Oke, terkumpul di dalam satu baldi atau satu wadah. Intinya, apabila air bekas sisa basuhan ini berkumpul menjadi satu, kemudian terkena benda lain, ya kan? Misalnya terpercik ke pakaian kita, maka kita nak kira pakaian ini kena basuh berapa kali? Kena basuh kena turab atau tak? Nah, di sini beliau mengatakan apa? Wajaba ghusluhu sittan, maka kena basuh 6 kali. Kenapa? Lihtimali annal mutathayyir minal ula. Karena ada apa? Ada ihtimal yang yang terkena itu adalah basuhan yang pertama. Oke. Kemudian kena guna turab juga ketak. Nah, ditanya di sini fa'in lam yakun turriba fil ula. Kita tengok basuhan pertama itu udah guna turab ke belum? Kalau basuhan pertama sudah guna turab, maka apa? Maka untuk membasuh yang terkena percikan itu tak perlu guna turab. Tapi kalau basuhan pertama belum guna turab, walaupun dah guna turab basuhan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, maka apa? Maka tetap wajib guna turab. Karena ada ihtimal, ada kemungkinan yang percikan yang mengenai pakaian kita itu adalah basuhan pertama yang belum guna turab. Paham ya? Dah, sampai situ saja kita jelaskan untuk masalah najis anjing nih. Selanjutnya kita buat laju sedikit. Oke. Nah, wa yusalu min sa'iri bakin najasat, dan bakin najasat yaitu mutawassithah dan dan mukhaffafah itu tadi yusal wa yusalu min sa'iri bakin najasat itu marrotan wahidah, sekali sahaja. Ya kan, cukup sekali sahaja. Artinya kalau najis mughalladhah itu kena 7 kali, tapi untuk mukhaffafah dan mutawassithah cukup sekali sahaja. Wa fi ba'din nusakh marrah ta'ti alaihi, yaitu disiram sekali sahaja. Ta'ti alaihi artinya kalau misalnya mutawassithah dia kena air mengalir, kalau mukhaffafah dia cukup dengan an-nadhah. Cukup dengan apa? An-nadhah artinya yughmar bil ma. Ya kan, yurosh bil ma sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, wassalas afdal. Wassalas wa fi ba'd nusakh wassalasah bita afdal, dan 3 kali itu afdal sunnah. Nah, tapi untuk yang najis anjing ini yang 7 kali kena 3 kali ketak. Khilaf antar ulama. Ada yang cakap 3 kalinya itu dengan ditambah ke 6 dan ke ada yang cakap tak perlu, ya kan, karena itu sudah mukabbar, wal mukabbar la yukabbar, kata Imam Romli. Al mukabbar la yukabbar, maka sudah 7 kali maka tidak disunnahkan untuk tatslits di sini. Tapi ada ulama yang mengatakan, kalau tidak salah ini pendapat Ibnu Hajar, tapi ana belum pastikan lagi, bahwasanya disunnahkan as-saminah wa tasi'ah. Disunahkan al-thaminah wa tasi'ah untuk supaya dikira ambil sunnah tatslits. Oke. Dan ada yang mengatakan bahwasanya tatslitsnya dengan dibasuh 7 kali 3 kali, berarti 21 kali. Paham? Nah, itu. Tentu yang muktamadnya Imam Romli adalah tak ada tatslits di sini, karena al-mukabbar la yukabbar kama annal musaghar la yusaghar, kaidah itu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya fa in balaghahuma fasyartu adamu taghayyur. Oke. Al-ghusalah ya habab. Ghusalah itu apa? Ghusalah itu adalah air yang sudah digunakan untuk membasuh najasah, ataupun ya, air yang sudah digunakan untuk membasuh najasah. Air yang sudah digunakan untuk membasuh najasah ini namanya ghusalah. Air yang sudah digunakan untuk membasuh najasah. Jadi ini misalnya najasah, ya kan? Ada najasah, kita siram air. Nah, air yang mengenai najasah ini, yang jatuh ini namanya ghusalah. Namanya apa? Ghusalah. Apa hukum ghusalah ini?
Ghusalah ini hukumnya suci tapi dengan syarat. Oke, jadi ketika antum membasuh, ya kan, membasuh atau kekakiana, ya kan, apa ini hukumnya? Ghusalah ini suci. Tidak ada jiremnya, tidak ada launnya, tidak ada rihnya, dan tidak ada ta'amnya. Oke, ba'da taharatil mahal. Jadi setelah sucinya benda yang mutanajis ini, maka hukumnya apa? Ghusalah ini tohiroh. Ghusalah ini hukumnya tohiroh. Ghusalah ini hukumnya tohiroh. Nah, artinya apa? Artinya kalau antum membasuh, kemudian najis itu masih ada lagi di tempat yang kita nak hilangkan najisnya itu, berarti air yang jatuh itu apa hukumnya? Najis. Karena mahal yang yang nak dibersihkan ini belum tohir, karena masih ada jiremnya. Air yang jatuh dari sisa menyuci najasa ini, mensucikan najasa ini, suci dengan syarat-syarat. Yang pertama, tempat yang disucikan sudah suci. Kalau tempat yang suci, syarat-syarat yang selanjutnya. Nah, itu tohiroh. Secara mujmalnya itu sudah suci sebenarnya. Sudah suci, karena syarat-syarat yang selanjutnya itu yakfi bidon, dan itu jarang-jarang kita boleh tahu. Oke. Nah, selanjutnya adalah syarat selanjutnya ininfasolat. Nah, jadi syarat yang kedua adalah alinfisol. Artinya air itu sudah yanfasil. Yanfasil itu apa? Yanfasil sudah berpisah dengan tempat yang dengan tempat yang dibasuh itu. Adapun yang belum terpisah dengan tempat yang dibasuh itu, maka dia masih dihukumi tohir atau tidak ada hukumnya, ya kan? Jadi syarat yang kedua adalah anyan fasil, karena kalau sebelum infisol dia itu dikira masih tohir mutohir. Kalau dia masih muttasil, itu dia dikira masih tohir mutohir selama mahalnya itu sudah suci, ya kan? Selama mahalnya itu sudah suci. Oke, kemudian selanjutnya syarat yang kedua ininfasolat ghairu mutaghayyirah. Syarat yang kedua, ketika air yang sudah berpisah ini tidak taghayyur, tidak ada taghayyur di dalam air ini. Artinya sisa air ini tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, dan juga tidak berubah rasanya. Sudah berapa syarat? 2, 3 sudah. Oke, sudah 3 syarat. Kemudian syarat yang keempat apa? Walam yazid waznuha. Dan beratnya tidak berubah, ya kan? Beratnya air ini tidak berubah. Beratnya air ini tidak berubah. Macam mana maksudnya beratnya air ini tidak berubah? Nah, di sini dikatakan walam yazid waznuha ba'dan fisaliha amma kana ba'da i'tibari miqdari ma yatasharrabuhul maghsul minal ma'. Wa ma yamujjuhu al-maghsul minal wasakh, tak disebut. Jadi tidak bertambah waznuha, itu apa? Tidak bertambah beratnya setelah kita kira berapa air yang terserap oleh tempat yang benda yang dicuci, dan berapa kotoran yang yang ikut dengan air setelah dilewati air itu. Maka misalnya, misal saja. Kita siram benda najis itu, misalnya pakaian yang ada najisnya. Kita siram. Kita siram dengan air 1 liter. Dengan air 1 liter. Kemudian kira-kira yang terserap berapa oleh pakaian itu? Misalnya 1/4 liter. Misalnya 1/4 liter, berarti kan tinggal 3/4. Berarti kan harusnya jatuhnya 3/4, tapi dia jatuhnya tak 3/4. Tapi kita kena kira juga
kotoran yang di pakaian ini yang ikut dengan air berapa? Misalnya yang ikut dengan air itu 1/4 liter juga. Berarti air yang jatuh ini mestinya tidak boleh lebih dari 1 liter. Kenapa? Karena yang terserap 1/4, kotoran yang ikut 1/4. Berarti kan seakan-akan tidak berkurang. Ada tukar tambah di situ. Oke, berarti kan yang jatuh 1 liter. Berarti air ini apa? Lam yazid waznuha. Apa? Bi'atibari ma ba'da atibari ma yatasarrabuhul ma wa apa minal maghsul wa ma yamujjuhul maghsul minal wasakh. Oke? Tapi kalau misalnya kalau misalnya yang terserap itu adalah 1/4. Dan yang yamujjuhul ma itu minal wasakh itu kira-kira 1/4 juga. Mestinya kan 1 liter. Ya kan? Tapi dia apa? Tapi ternyata ini bukan, kita tidak pakai liter ya, astagfirullahaladzim, karena ini iktibarnya wazn bukan kail, karena liter itu kail. Nah, maka kita guna kilo. Oke, guna kilo kan. Nah, senang nak guna kilo. Guna kilo, jadi tadi 1/4 ya, kilo ya, bukan apa wazn. Kita iktibarnya dengan wazn bukan kail, jadi jangan pakai misal liter, tak betul, misal liter itu kail. Oke, jadi 1 kilo, ya kan? 1 kilo. Gimana tadi 1 kilo? Oke. Jadi yang apa? Yang terserap 1/4 kilo dan yang kotoran yang ikut juga 1/4 kilo. Mestinya kan tetap 1 kilo beratnya. Ya kan? Beratnya tetap 1 kilo. Kok ternyata beratnya tak 1 kilo, tapi beratnya lebih dari 1 kilo. Maka berarti apa? Air ghusalah itu najis. Air ghusalah itu najis. Oke. Mungkin kemudian muncul pertanyaan, kita kena timbang ke air itu yang itu? Tak perlu, bidzon saja. Cukup dengan dzon. Selama enta tak tahu kalau air itu bertambah beratnya, tohir. Selama enta tak tahu air itu bertambah beratnya, bila air itu tak tohir, kalau enta yakin bahwasanya air itu bertambah beratnya, baru tak tohir. Oke, mafhum ya. Nah, di sini ada kalamnya apa? Imam apa yang menjadi dhobit? Kalamnya siapa? Kalamnya Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, dikutip oleh Imam Bajuri di sini. Mana tadi dhobitnya? Ini. Walidzalik qala fil manhaj wa ghusalatun. Syarat yang pertama qalilatun wa ghusalatun qalilatun. Ini syarat untuk ghusalah yang qalilah, air yang qalil. Artinya air yang kathir nanti syaratnya beza. Karena air yang kathir syaratnya cuman yang penting tak ada taghayyur. Oke? Wa ghusalatun qalilatun. Syarat yang pertama munfasilatun. Tadi infisal itu tadi. Kemudian syarat yang kedua bila taghayyurin. Oke, bila taghayyurin, tak ada yang taghayyur, syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga bila ziyadati waznin. Oke, bila ziyadati waznin. Ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat wa qad tahurul mahal, dan tempat yang dibasuh itu sudah suci apa? Tahiratun. Di situ tahiratun bukan? Di tempat tanah taharatun. Oke, tahiratun. Oke, tahiratun artinya suci. Ditambah lagi sebenarnya ada lagi satu lagi syarat yang belum disebutkan, yaitu airnya kena warid. Kalau airnya qalil itu harus warid, tidak boleh maurud. Paham ya? Airnya itu harus warid, tidak boleh maurud. Oke. Fi nafsiha. Ya Latif. 74. Oke, kita buat laju. Fa'in balaghahuma hadza idza lam yablugh qullataini. Fa'in balaghahuma, tapi kalau misalnya mencapai 2 kullah, mencapai 2 kullah, maka syaratnya hanya satu, yaitu adamut taghayyur. Ya, adamut taghayyur. Kemudian walamma faraghal musannif mimma yadhuru bil ghusli syar'a fi ma yadhuru bil istihalah. Wa hiya inqilabu syai'i min sifatin ila sifatin ukhra. Itu yang namanya istihalah. Ma'a baqa'i ainihi. Ma'a baqa'i ainihi atau laisa ma'a baqa'i ainihi, tak ada masalah. Itu istihalah. Istilah istihalah itu berubahnya sifat
benda najis ke sifat lain. Nah, itu namanya istihalah. Macam khomer berubah menjadi khol, macam damul ghazal berubah menjadi misk. Itu namanya istihalah, dari satu sifat ke sifat yang lain. Nah, artinya zat-zat najisnya itu sudah tidak ada. Oke, zat-zat najisnya itu sudah tidak ada. Oke. Kemudian dikatakan di sini faqala wa idza takhallalat, maka di sini disebut salah satu contohnya adalah khamr yang takhallal. Maka di sini dikatakan apa? Wa idza takhallalatil khamrah. Kalau misalnya khamr itu takhallal berubah menjadi khol. Khol itu apa? Cuka. Oke. Apa itu khamrah? Khamrah di sini dia khamr itu bisa yudzakar dan bisa yu'annas. Dan ta'nitsuhu itu nadir. Ya kan, masyhurnya itu dengan khamr min ghairi ta' marbutah. Ada disebut Imam Ghazali, Imam Bajuri situ. Oke, wahia ay al khamratu, apa itu khamr? Secara bahasa, khamr itu adalah al muttakhidatu min ma'il inab. Minuman memabukkan yang diambil dari diambil dari air anggur. Itu khamr. Makna khamr secara bahasa, tetapi secara syar'i kullu muskirin kullu ma'in muskir itu adalah khamr. Semua yang memabukkan dan dia cair maka dia adalah khamr. Oke? Dari apapun itu, mau dari inab, mau dari inab ataupun tufah atau terserah. Itu khamr namanya. Oke, muhtaramatan kanatil khamratu amla, ya kan? Sama ada khamr itu muhtaram atau khamr itu ghairu muhtaram. Apa itu khamr muhtaram? Khamr muhtaram itu adalah khamr yang yang dibuat oleh orang muslim dengan tujuan untuk untuk supaya menjadi cuka, atau yang dibuat oleh orang kafir walaupun bukan dengan tujuan untuk menjadi cuka. Nah, adapun khamr yang dibuat oleh orang muslim bukan dengan tanpa tujuan atau bukan dengan tujuan untuk menjadi cuka, artinya untuk menjadi khamr atau tanpa tujuan, ya kan, dia nak buat aja khamr tuh. Nak jadikan nak jadikan khamr atau nak jadikan cuka, anak tak ada niat apa-apa, anak tak ada niat jadikan khamr, anak tak ada jenis, itu juga ghairu muhtaramah. Apa artinya ghairu muhtaramah? Kita boleh pecahkan dan tak ada doman. Artinya kita tak perlu ganti kalau kita pecahkan, dan itu termasuk haram. Nah, muhtaramah atau ghairu muhtaramah itu tadi, paham ya perbedaan antara muhtaramah dan ghairu muhtaramah. Sorot kholan, kalau sudah menjadi khol, sudah menjadi cuka, wakanat soyruratuha kholan binafsiha, dan dia menjadi cuka dengan sendirinya, bukan dengan dijadikan cuka dengan cara tertentu, ya kan, bifi'li fa'il, bukan dimasukkan ain ajnabiyah atau lainnya. Wakadha lau takhallalat binakliha min syamsin ila dhillin wa aksihi. Demikian juga kalau misalnya dipindahkan dari syams, dari matahari ke dhil supaya cepat jadi kholnya, ya kan, itu maka dia tohir, Tapi kalau misalnya wa in lam tatakhallal al khamratu binafsiha, tapi kalau misalnya dia la yatakhallal binafsiha, artinya bi'ainin aja menabiyah bal khullilat bi tarhi syai'in fiha, tapi dia menjadi khol itu dengan dimasuki sesuatu, ya kan, bi tarhi syai'in fiha, maka lam tathur, maka tidak suci. Apabila ain itu adalah ain Nah, tidak suci apabila tidak dikeluarkan sebelum menjadi khol, atau apabila ain itu adalah ain najisah. Kalau ainnya itu najisah atau ainnya itu tohiroh tapi tidak dikeluarkan sebelum menjadi khol, maka khol itu najis, tak menjadi suci. Tapi kalau misalnya ain itu tohir dan dikeluarkan sebelum menjadi khol, maka khol itu menjadi suci. Nah, bal khulila fiha lam tathur, dengan syarat itu tadi koidnya. Wa idza tahuratil khamratu tahura dan nuha, dan apabila khamrah itu tohir, maka dannya itu adalah tempatnya, itu tempat yang membuatnya itu juga ikut
tohir, itu juga ikut tohir taba'an laha. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal afu minkum. Sholat dulu.